mulia senantiasa mewanti-wanti kita untuk menjaga waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga muncul pesan yang sangat berharga dari para lisan arifin billah, dari para lisan para ulama, di mana mereka mengatakan al-kunuz kullal kunuz fi ma bainal isya'ain, pahala yang kalau kata orang Poris seabrek-abrek. Pahala yang seabrek-abrek itu ada di antara maghrib dan isya, ya. Karena memang antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang sangat mulia yang dijaga. Bahkan nanti di dalam kitab yang kita insya Allah akan kaji ini disampaikan bahwa di antara petuah atau pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca Al-Quran atau mengkaji ilmu yang menjadi ilmu dari turunan Al-Quran pada waktu tersebut. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita taufik dan inayahnya untuk sama-sama melangkahkan kaki kita ke masjid ini, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi awrah a'addallahu lahu baitan fil jannati kullama ghada awrah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang bepergian ke masjid di pagi hari sholat subuh atau di sore hari sholat maghrib, a'addallahu lahu baitan fil jannati kullama ghada awrah, maka Allah persiapkan baginya rumah di dalam surga setiap kali dia melangkahkan kakinya ke masjid. Bayangin Pak, kita di Indonesia susah bikin rumah, susah. Jangankan bikin rumahnya, nyari tanahnya aja udah susah. Apalagi di Poris sekarang. Ya, kampung kita ini udah menjadi kampung paling maju, saking majunya pagar rumah mepet jalan. Ya, saking majunya tanaman pot rumah adanya di pinggir jalan. Tanah udah mahal di sini. Ya, mau nyari tanah yang murah susah, kecuali kalau kita belinya cuma sepengki kali. Ya. Tanah di sini udah mahal, NJOP-nya udah naik. Baru beli tanahnya udah susah, apalagi bikin rumahnya. Tapi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan kita istana, Allah berikan kepada kita rumah, modalnya sederhana. Modalnya cuman berangkat ke masjid. Ya, sekali berangkat ke masjid, satu rumah disiapin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu istana diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan omong kosong, yang ngomong as-sadiqul musaddaq, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu enggak pernah ngomong itu bersumber dari hawa nafsu. Setiap ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sekarang di alam dunia pengen punya rumah yang rada lega, pengen punya rumah yang rada lebar, pengen punya rumah yang ada taman-tamannya, romannya rada susah, emang banda kita kagak banyak, warisan juga kagak kebagian, nggak usah kecil hati, nggak usah kecil hati, biarin rumah kita di dunia RSS juga, ya, rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor pun susah. Biarin rumah kita segede rumah kiong juga nggak ngapa-ngapa di dunia, ya. Yang penting kalau kita ibadahnya rajin, maka di alam dunia kesulitan kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istana yang megah-megah di dalam surga. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, apa yang akan kita baca pada pertemuan kita ini, ya, atau setiap kajian kita, insya Allah kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab apa ini dan apa latar belakangnya?
Kemarin waktu DKM menghubungi saya untuk kita memulai kajian di masjid yang penuh berkah ini, nanya materinya apa, Mas Ridho, ya. Dan terus mau tematik atau ada kitab, maka saya mengusulkan kitab ini. Latar belakangnya sederhana. Karena kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar di abad ke-7 Hijriyah, yaitu Al-Imam Yahya ibn Sharaf ibn Jizi ibn Hasan ibn al-Husain An-Nawawi, yang biasa kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi, yang mana karya tulis beliau, kitab-kitab beliau begitu banyak dan bermanfaat untuk umat Islam hingga saat ini. Di antaranya yang paling sering kita kaji adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian juga beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau juga punya kitab dalam fiqih madhab Syafi'i, Minhajut Talibin. Beliau juga punya kitab fiqih Muqaran, fikih perbandingan madhab, yang beliau tulis sendiri, yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, ini kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran adalah salah satu karya tulis beliau, yang mana kita memilih kitab ini lantaran kita nggak pengen semangat baca Al-Quran kita hanya menggebu-gebu pada saat bulan suci Ramadan. Karena kebetulan kita mulai ngaji ini setelah Ramadan. Berapa banyak orang ketika dia di bulan suci Ramadan seakan-akan mushaf baginya, Al-Quran baginya adalah teman sejati. Masya Allah, udah punya target. Sebulan ini saya pengen 5 kali hatam. Kesampean gak Pak? Kesampean gak? Atau emang bukan targetnya segitu? Oh, targetnya emang gak segitu, ya. Atau saya menargetkan bulan Ramadan 3 kali hatam. Masya Allah, setiap 10 hari sekali 1 kali hatam, ya. Per 10 hari sekali 1 kali hatam. Berarti 1 hari dia baca 3 juz. Subhanallah, himmah luar biasa, semangat menggebu-gebu. Tapi ketika keluar bulan suci Ramadan, mushaf Al-Qur'annya udah masuk ke lemari, nggak keluar-luar lagi, ya. Bahkan mungkin lupa naruh kuncinya di mana, bahkan mungkin lupa itu mushaf dia letakkan di mana. Padahal kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah bilang apa di ujung ayat? La'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum tattaqun? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa, ya. Makna la'allakum tattaqun, tattaqun itu dalam gramatika bahasa Arab atau dalam ilmu bahasa Arab, tattaqun itu kosakata yang disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu memiliki makna sedang dikerjakan, kata kerja yang sedang dilakukan atau dan yang akan dilakukan. Sehingga para ulama ketika memaknai ayat ini, mereka mengatakan tatakun itu memiliki makna yang tersimpan, yaitu maknanya al-istimrariyah. Apa itu istimrariyah? Berkesinambungan, senantiasa, berkelanjutan. Maka maksud dan tujuan dari orang yang berpuasa adalah agar ia senantiasa selalu menjadi orang yang bertakwa, bukan takwa yang angotan, bukan takwa yang latah. Ngelihat orang-orang pada rajin ibadah, dia ikut rajin ibadah. Ngelihat orang-orang pada bersedekah, dia ikut bersedekah. Ngelihat orang-orang gegap gempita berangkat umroh, dia ikut umroh. Ngelihat orang-orang gegap gempita melakukan i'tikaf, dia ikut i'tikaf. Tapi di momen-momen di mana tidak ada lingkungan mendukung dia, atau di momen-momen di mana nggak ada orang di sekitar dia yang memiliki aktivitas yang sama, hilang pula itu aktivitas ketakwaan tersebut. Nah, ini bukan tujuan puasa.
Justru tujuan puasa atau tujuan setiap amalan yang ada di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita melanjutkan tradisi baik tersebut, melanjutkan amalan baik tersebut, melanjutkan aktivitas kebaikan tersebut selama-lamanya berkesinambungan, atau dalam istilah agamanya adalah istiqomah. Wal istiqomatu khairun min alfi karamah. Orang istiqomah terhadap satu amalan, terhadap kebaikan, itu lebih baik daripada dia punya 1000 keramat. Ya. Ada orang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, melakukan hal-hal yang nggak logis, melakukan hal-hal yang logika nggak bisa menangkapnya. Ya. Dia bisa jalan di atas air, dia bisa berdiri di atas daun pisang. Ya. Masya Allah. Itu akan dikalahkan dengan mereka yang istiqomah dalam satu amalan. Nah, berangkat dari keinginan kita istiqomah terhadap Al-Quran, maka kita insya Allah akan mensajikan ya kitab yang telah ditulis dengan tinta emas oleh Sayyidina Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, yang beliau namakan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan artinya adalah penjelasan fi adabi hamalatil Quran, tentang adab-adab, etika-etika orang-orang yang membawa Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan membawa Al-Quran? Membacanya, menghafalnya, mengkajinya. Sehingga kitab ini secara umum akan mengupas tentang hadits-hadits baginda Nabi atau ayat-ayat Al-Quran, dan juga qaul para ulama, segala hal yang berkaitan dengan satu etika Al-Quran, yang kedua hukum fikih yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ya, karena etika terhadap ibadah terbagi menjadi dua. Satu, etika secara fikih zahir. Maksudnya etika secara fikih zahir gimana? Artinya amal ibadah kita harus sesuai dengan syarat dan rukun menurut ilmu fikih. Yang kedua adalah etika menurut fikih batin. Maksudnya apa? Yaitu adab-adab dan akhlak-akhlak yang meskipun secara fikih dia sudah sempurna, sudah kelar, sudah cukup, tapi masih harus ditambahkan dengan adab batin, dengan etika hati, dengan penjiwaan, dan lain-lain sebagainya, agar ibadah tersebut menjadi sempurna. Nah, maka dari itu insya Allah akan kita baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan inayahnya untuk selalu istiqamah menuntut ilmu warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekelumit tentang Sayyidina Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Beliau adalah ulama besar yang lahir di Suriah, ya, atau dulu istilahnya adalah negeri Syam. Kalau sekarang negeri Syam itu terbagi menjadi 4 negara, ya. Ibu kotanya Damaskus, adanya di Syria. Kemudian juga masuk ke dalam negeri Syam adalah Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemerdekaan buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian juga Lebanon, dan yang terakhir adalah Yordania. Ya, ini dulu dalam geografinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai negeri Syam. Disebut sebagai negeri Syam. Beliau lahir di kota kecil yang ada di Syria, yaitu kota Nawa. Maka istilah Nawawi itu nisbah kepada kotanya beliau. Sehingga ketika disebut An-Nawawi, artinya dia ini adalah orang yang berasal dari kota Nawa. Sama kalau Bapak sering dengar istilah Al-Bantani, oh berarti ini orang Banten. Al-Jawi, oh berarti ini datang dari tanah Jawa, ya. Syekh Yusuf Al-Makassari, oh berarti ini orang dari Makassar, namanya ya nisbah. Al-Batawi, oh berarti ini orang dari Jakarta dan sekenanya, ya. Berarti ini orang Betawi, begitu. Maka Nawawi itu sebetulnya bukan namanya adalah Yahya.
Ya, nama Imam Nawawi namanya adalah Yahya. Punya ayah namanya Syaraf. Ya, punya ayah namanya Syaraf. Punya engkong namanya Murri. Ya. Punya kumpi namanya Husain. Punya buyut namanya Hasan. Ya, itu nama beliau Yahya sebetulnya. Nah, hanya saja ketika beliau menjadi ulama yang sangat masyhur dan menisbahkan dirinya kepada kampung halamannya, maka beliau sehingga dikenal atau lebih sering disebut dengan sebutan An-Nawawi. Jadi seakan-akan Nawawi itu adalah namanya. Nah, biasanya kalau ada ulama yang sangat masyhur dengan kesalehannya, masyhur dengan karya tulisnya, masyhur dengan keistiqomahannya, maka akan datang orang-orang setelahnya tafaulan, nyari berkah untuk menamakan anaknya dengan cara menamakan anak-anaknya dengan nama orang-orang soleh tersebut, berharap mendapatkan berkah dari mereka. Ya, karena mim ba'dil asma ad-du'a, sebagian kandungan nama adalah doa. Maka dari itu Rasulullah SAW senang menamakan sesuatu itu dengan nama yang baik, dengan nama yang mengandung sifat optimis. Dahulu waktu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha melahirkan putra pertama, Sayyidina Ali ngadep ke Rasulullah, ngasih tahu anaknya udah lahir. Ditanya sama baginda Nabi, bima sammaita ibnak, siapa kamu namain anak kamu? Zaman dahulu orang Arab itu senang dengan perkara-perkara yang sifatnya jantan dan gentleman, senang dengan kegagahan. Maka Sayyidina Ali menamakan putra pertamanya Harb, artinya tawuran, perang, karena pengen anaknya jadi jagoan, biar gagah, jangan letoy, jangan pengecut. Sama Nabi diganti, la bal sammihil Hasan. Ya, nggak ada nama Harb, ganti namanya jadi Hasan. Lahir anak kedua, masih ngotot nih di dalam hati, pengen punya anak yang kelihatan namanya itu gagah, ya kan? Mat Beler apa siapa gitu kalau kayak di sini dulu ya. Pokoknya yang pengen kelihatan gagah biar orang di kampungnya itu nganggapnya, ini jagoan nih. Datang lagi ke Nabi. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa kamu namain anak kamu?" Masih penasaran ya Rasulullah. Saya namain Harb. La bal sammihil Husain. Jangan dinamain Harb, tapi namain Husain. Setelah itu udah nggak ada lagi keinginan dari Sayyidina Ali untuk ngasih nama-nama yang memiliki makna yang seperti itu. Nah, maka dari itu orang-orang yang datang setelahnya atau orang-orang itu akan biasanya menamai anak-anak mereka melihat sosok seorang ulama lalu berharap keberkahan dari ulama tersebut, maka dinamainlah orang-orang yang datang setelahnya. Ada nama Abdul Qadir Jailani, padahal bukan asli Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ada orang dinamain Muhammad Syafi'i, ya, padahal bukan Al-Imam Syafi'i. Ada orang namain Muhammad Hanafi. Nah, oleh karena itu banyak juga kita jumpai nama An-Nawawi. Termasuk di antara yang sukses menamakan putranya dengan nama An-Nawawi dan menghasilkan generasi atau putranya tersebut menjadi ulama besar adalah tokoh bangsa kita, ya, ulama Sayyid Ulama Il-Hijaz, penghulu ulama yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah, yang lahir di Tanara, Banten, yang biasa kita kenal dengan panggilan Syekh Nawawi, ya. Beliau dinamain namanya Nawawi oleh ayahnya, tafaulan kepada Al-Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Jadi kalau Bapak mendengar istilah atau nama An-Nawawi, pastiin dulu ini Nawawi yang mana nih? Al-Imam Nawawi yang abad ke-7 Hijriah atau Syekh Nawawi yang lahir di Tanara, Banten, Indonesia. Taib, Al-Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi ini adalah sosok yang sangat gigih dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu.
Padahal umurnya cuma sampai 40 tahun. Ya, umurnya cuma sampai 40 tahun dan belum sempat nikah. Tapi karyanya amat sangat luar biasa. Bahkan sebagian para ulama itu memprediksikan bahwa umur yang dimiliki oleh Al-Imam Nawawi atau jatah umur yang ada sama beliau dari sejak beliau bisa nulis dan mulai belajar sampai beliau wafat, itu kalau dikonversikan maka paling tidak selama 1 hari 1 malam beliau tidak pernah kurang menulis dari 15 kirish, atau nggak pernah kurang nulis dari kurang lebih 25 sampai 35 lembar kertas setiap hari. Kalau kita lihat karya beliau, Syarah Sahih Muslim berjilid-jilid, belasan jilid, ya. Al-Majmu' Syarah Muhadzab belasan jilid, Tahdzibul Asma' wal Lughat, kemudian juga belum kitab yang kecil-kecilnya Arba'in Nawawi, ya, kemudian kitab beliau dalam Ulumul Hadis dan lain-lain sebagainya. Itu kalau seandainya direken-reken, maka hidupnya sehari-hari hanya untuk mengaji, mengajar, dakwah, menulis. Masya Allah, enggak sempat mancing, enggak sempat mancing. Maka disebut oleh para ulama ketika menuliskan manaqib tentang Sayyidina Imam An-Nawawi, beliau itu kalau kedatangan tamu, Masya Allah, pendiam, hanya menjawab salam dan menjawab apa yang ditanya sama tamunya, ya. Kalau tamunya nanya, dijawab. Tamunya nggak nanya, tamunya dikasih kitab, suruh baca, ya, suruh baca. Kalau bapak ada guru lebaran ke rumah guru disuruh baca, nggak mau lebaran lagi. Ya, kita lebaran ke rumah saudara dikasih kitab, kita disuruh baca lah, kita kelagepan bacanya, ya. Atau kita datang ke rumah guru kita, datang silaturahim, ya nyampe sono masih ngobrolin ngaji aja. Kita mau ke sono pengen datang silaturahim, ya, pengen cair, pengen tawa-tawa, malah diajak ngaji, ya. Ramadan ngaji, ntar kajian ngaji, ini sampai datang acara kita silaturahim masih ngaji lagi, begitu kita tuh, ya. Tapi Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Masya Allah, setiap kali ada tamu datang ke rumahnya, kalau memang ada pertanyaan tentang masalah agama akan beliau jawab. Kalau nggak ada pertanyaan tentang masalah agama, maka tamu tersebut diberikan kitab, lalu terjadilah di situ diskusi keilmuan dan keagamaan. Saking beliau menjaga waktu, beliau menjaga waktunya, sangat luar biasa. Kemudian juga di antara manaqibnya beliau sehingga memberikan kemanfaatan adalah keikhlasannya dan kewara'annya, kehati-hatiannya terhadap segala sesuatu yang beliau konsumsi, ya. Sampai diriwayatkan bahwa beliau itu enggak pernah makan kecuali selama mondok atau selama hijrah, kecuali apa yang dibawa oleh ayahnya dari kampungnya di Nawa. Apa yang dibawain sama ayahnya? Kue kering sama buah tin. Udah itu yang jadi makanannya, ya. Ini bentuk kewaraan beliau. Kenapa hanya itu yang beliau makan? Karena itulah satu-satunya makanan yang beliau betul-betul tahu proses mendapatkannya benar-benar dari cara yang halal. Walaupun sebetulnya kalau kita mendapatkan pemberian dari orang lain selama zatnya halal dan tidak ada indikasi nyata bahwa itu adalah dari hasil yang haram, kita nggak diperintahkan untuk bertanya, nggak masalah, ya. Bapak dikasih sama orang nih, ya, dikasih kue misalkan, ya, makan martabak kita makan aja, ya, nggak nanya dulu, nggak masalah. Al aslu fil asya al ibahah, kata para ulama usul, asal dari setiap perkara itu adalah hukumnya mubah, kecuali kalau memang kita jelas-jelas tahu bahwa tuh orang boleh hasil dari nyolong. Tapi inilah bentuk kewaraan seseorang, bentuk kehati-hatian yang dimiliki oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, sehingga beliau nggak berani makan makanan, terlebih buah-buah yang dipanen di kota Damaskus, ya. Maka beliau nggak berani memakannya karena pada saat itu ada beberapa permasalahan akad dalam muamalat
yang yang menjadi masalah di kota Damaskus sehingga beliau nggak berani untuk memakannya. Taib. Terakhir di antara manaqib Sayyidina Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi adalah bahwa beliau ini sangat ithar terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada kaum Muhajirin dan Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Umat yang baik adalah umat yang memprioritaskan orang lain dalam urusan duniawi walaupun dia sedang dalam keadaan pas-pasan. Maka muncul tuh kaidah fiqhiyah, al-ithar fil ibadati mamnu wal ithar fi ghairil ibadati matlub. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah nggak boleh. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia diperintah. Maksudnya gimana? Nih, ini seringkali kita dapetin. Soft pertama atau soft yang di depan kalau kosong itu seringkali kita main jorok-jorogan. Bapak aja. Enggak, bapak aja. Enggak, antum aja. Antum afdol. Dari mana afdolnya? Itu soft di depan kosong, siapa yang ngisi dia tersambung dengan rahmat Allah. Yang kagak ngisi, ya, apalagi sengaja nggak ngisi, maka dia terputus dari rahmat Allah. Jelas haditsnya, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Maka kalau ada shaf di depan kita yang kosong, kita buru-buru isi. Jangan kita biarin orang lain ngisi, dalam artian kita main suruh-suruhan. Ya. Ini kan kadang-kadang kita kalau shaf yang di depan kita kosong, kita menyuruh orang lain buat ngisi. Dalihnya apa? Saya takut ntar kalau imamnya batal, takut gantiin, kepedean bener. Padahal belum tentu juga kan. Nah, itu nggak boleh tuh kita nyuruh orang lain buat ngisi shaf yang ada di depan kita kalau kosong. Ini ithar fil ibadah, nggak boleh. Ithar fid dunya, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, ini matlub, diperintah. Cuman kita kebalik, urusan ibadah kita main suruh-suruhan, tapi kalau lagi antri BLT kita diselak, ngamuk. Padahal perintah agama yang sebenarnya, ya, yang afdolnya urusan dunia kita diselang orang, ngalah. Kayak dulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ada orang datang ke Madinah, sababun nuzul ayat ini, datang ke Madinah. Apa yang terjadi? Dia mau pulang lagi udah kemalaman. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yudhifu hada al-lailata, siapa yang ngejamu dan ngasih makan malam serta mempersilakan orang ini nginep di rumahnya. Oh, masya Allah Pak, para sahabat pada berebut. Akhirnya Nabi nunjuk satu. Wah, ini yang ditunjuk sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia udah bidding, udah mengajukan diri, ya, nggak tahu kondisi rumah dia, ya. Lupa apakah benar ada jamuan apa enggak. Pokoknya dia pengen menghormatin tamu Nabi aja pokoknya. Walhasil begitu pulang nyampe di rumah ngomong sama bininya, "Mah, ini ada tamu, tamunya Rasulullah. Saya udah bilang, kita lah yang akan memberikan dia makan malam hari ini." Bininya kaget, "Bujuk guneng Bang? Serius?" Lah emang apa ngomong bujuk guneng? Lah orang kita di rumah kagak ada apa-apa. Yang bener. Lah iya. Ada juga itu tinggal makanan buat anak kita makan malam. Kalau kita persilahkan dia makan, lah anak kita kagak makan. Sudah, emang kita udah kagak makan 3 hari. Makan seadanya. Waduh, ilo kan kita nyuruh balik tamu Nabi. Nah, akhirnya kata dia apa? Udah mah begini. No anak empok-empok. Ya, biar dia pules. Terus sediain tuh makanan buat tamu. Nah kita makan di belakang. Makan apa Bang? Pakai biar kelihatan makan sama tuh tamu. Jangan makan bareng sama dia, emang makanannya cuma segitu doang. Maksudnya ya biar ketandaan sama tuh tamu kita juga makan, biar dia kagak ada nggak merasa nggak enakan. Mungkin gara-gara dia datang kita jadi nggak makan. Pakai sendok kita tabu-tabu kayak pakai piring kaleng kayak kita getok-getokin. Yang penting kita kelihatan makan. Jadi hadis gitu diceritakan. Akhirnya
Ya udah dikerjain sama tuh si istri, anaknya diempok-empok, udah pulas, disiapin makan buat tamu, makan malam. Tamunya ngajak, "Pak, sini makan lah bareng." Ya, udah nggak apa-apa, bapak di situ, saya makan sama istri, biar romantis. Biar romantis. Kelihatan dari kelambu, oh iya, tuan rumahnya makan. Nggak taunya makan angin. Nggak taunya makan angin, nggak ada apa-apa di piring. Pas pagi lagi sholat subuh, Nabi nanya, "Mana yang semalam ngejamu tamu saya?" "Saya Rasulullah." Masya Allah, turunlah ayat tadi, pujian dari Allah untuk sahabat tersebut, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososah. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ya adalah mereka memprioritaskan orang lain dalam urusan dunia walaupun dia sendiri lagi cekak, lagi pas-pasan. Lagi cekak, lagi pas-pasan ya. Kalau kita kan kalau urusan dunia Masya Allah perebutan, nggak mau ngalah. Itu yang pada akhirnya bikin orang banyak pada ribut, bikin orang banyak pada begotet, bikin orang banyak cakar-cakaran, bikin orang jadi akhirnya terjadi konfrontasi di mana aja, kagak lagi diam, kagak lagi di jalan. Di jalan kan begitu ya. Apa susahnya kita macet sebentar, kita sabarin, nggak usah ngotot kita pengen maksa-maksa maju. Kalau emang pengennya perjalanan lancar mulu, tinggal di Mars, belum ada saingan. Emang kalau udah di sini mah ya udah begitu, terima, sabarin. Nah, ini Sayyidina Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kita kembali kepada kisah beliau, adalah bahwa satu ketika beliau lagi wudhu, Pak. Lagi wudhu samping masjid, beliau taruh tuh imamahnya, sorban sama udeng-udengnya, sama sorbannya, sama jubahnya, bagus. Lagi wudhu, Masya Allah. Ini ada orang ngelihat baju bahannya bagus, pecinya keren, diambil. Ya. Jadi kalau bapak kehilangan sendal sholat Jumat wajar. Ini Imam Nawawi kehilangan jubah. Ya. Baru sendal doang murah masih. Kehilangan jubah, kehilangan sorban. Wah subhanallah. Al-Imam Nawawi enggak. Pakaiannya diambilin. Oh dikejar. Malingnya tahu kalau dia dikejar. Perasaan malingnya, waduh ketewak, habis kita digebugin sama yang punya ini. Becir dia makin kenceng, Pak. Al-Imam Nawawi teriak dari jauh, "Ya fulan, qul qabiltu." Kirain mau gebugin, kirain mau nangkep, kirain mau jitak, kirain mau ngomelin. Songong baju ustad main ambil aja, nyari berkahnya tat. Tapi Al-Imam Nawawi bilang apa? Al-Imam Nawawi bilang, "Ya fulan, qul qabiltu." Wahai fulan, katakan saya terima hadiah ini. Jadi Al-Imam Nawawi ngejar itu pengen supaya tuh orang ngambil perabotannya Al-Imam Nawawi bukan dengan cara nyolong, tapi dihalalin dengan kalimat qabiltu. Mau dijadiin hadiah. Subhanallah. Ya. Kalau kita rada berat kayak begitu. Inilah yang kemudian menjadikan keberkahan beliau, kemanfaatan ilmunya masih terasa hingga saat ini. Siapa yang gak mengkaji Riyadhus Shalihin? Seluruh madhab mengkajinya. Kitab yang sangat luar biasa. Cukuplah kita katakan Riyadhus Shalihin itu sebagai satu-satunya bukti dari jariahnya Sayyidina Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Itu yang banyak orang tahu kitabnya yang itu. Kalau kitab yang ini masih kalau di kalangan masyarakat belum banyak yang menyemarakan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab yang pertama, sekaligus muqaddimah dari musannif, dari penulis kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji bagi Allah, zat yang maha mulia dan maha memberikan anugerah, dzit tauli wal fadli wal ihsan, yang maha memberikan, yang maha memiliki keagungan, maha memiliki keutamaan, maha memiliki kebaikan. Alladzi hadana lil iman. Masyaallah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menunjukkan kita semua kepada jalan iman. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutamakan, mengistimewakan agama kita dari seluruh agama yang lain.
Jelas kata Allah dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Enggak ada tawar menawar. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhid satu. Islam. Syariat bisa beda. Walikullin ja'alna syir'atan wa minhaja kata Allah. Masing-masing rasul ada syariatnya sendiri-sendiri. Tapi usulul aqidah, pondasi agama semua sama. Islam agamanya. La ilaha illallah. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaih. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita karena Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana Nabi Muhammad adalah makhluknya yang paling mulia. Ya. Makanya kita ini karena nabinya nabi yang paling mulia, kita umatnya juga jadi umat yang paling mulia. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Kurang bersyukur apa kita dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain biar kata umatnya badannya tinggi gede, fisiknya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang, masuk surganya belakangan. Ibadahnya lama-lama dan berat-berat. Umat-umat Nabi terdahulu kalau pakaiannya kena najis kagak boleh dicuci, kudu digunting. Ya. Umat Nabi terdahulu nih kalau bajunya di sini kena najis, darah misalkan, mau dipakai lagi buat ibadah, gunting, nggak bisa dicuci. Syariat Nabi Muhammad bicara lain lagi. Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kena najis, ilangin najis ainiyahnya, sisa najis hukmiyahnya, guyur pakai air, beres, nggak kudu digunting, masih bisa dipakai. Ibadahnya sederhana. Umat Nabi Musa sholatnya banyak dan kudu di rumah ibadah, kudu di tempat ibadah, di shawami' atau kalau kayak di kita masjid. Selain di tempat ibadah nggak sah sholatnya. Makanya begitu Nabi SAW pulang dari Mi'raj disuruh minta diskon, minta korting. Ampe udah 5 waktu aja sholat kata Nabi Musa masih kebanyakan. Buat umat ente 5 waktu kebanyakan. Tahu Nabi Musa ya, umat Nabi Muhammad malas-malas ya. Sampai 5 waktu masih dibilang kebanyakan. Masya Allah, ibadahnya sebentar, ibadahnya sedikit, badannya kuntet-kuntet, kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, songong, masuk surganya duluan. Bukan songong sebetulnya, karena memang keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, baru umat nabi-nabi yang lain. Kalau para ambiyanya masuknya duluan, ya. Nabi Adam, Nabi Nuh terus sampai Nabi Isa semuanya masuk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan.
Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyarafad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi firli wal walidayya rabbi firli wal walidayya rabbi firli wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum qomat. Birsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladai habibahu wa khalilah. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wa abdahu wa rasulah, hambanya Allah dan juga rasulnya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, famaha bihi ibadatal authan, yang mana dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhapuslah sesembahan kepada berhala. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran, dan Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu Al-Quran al mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman, yang mana itu adalah wahyu yang abadi sepanjang zaman. Allati tahadda bihal jinna wal insa bi ajma'ihim, yang mana Al-Quran menantang jin dan manusia keseluruhannya untuk mengalahkan Al-Quran. Wa afhama biha jami'a ahli zaighi wat tughyan, dan Al-Quran juga menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan setiap kebatilan yang dipertontonkan atau yang diperbuat oleh ahluz zaigh wat tughyan, orang-orang yang menyimpang. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basair wal irfan, dan Allah jadikan Al-Qur'an menjadi sesuatu yang nyaman ya bagi hati orang-orang yang hidup mata hatinya. La yakhluqu ala kathrati taraddudi wa taghayyuril ahyan, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut tidak ada taraddud, tidak ada keraguan, tidak ada kontradiksi ya. Kemudian juga wa yassarahu lidzikri hatta stadharahu sigharul wildan. Allah juga mempermudah Al-Qur'an untuk dihafal bahkan oleh anak kecil. Wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghyiri ilaihi wal hadatsan, dan Allah menjamin tidak ada pelemcengan di dalam Al-Qur'an, menjamin tidak ada perubahan di dalam Al-Qur'an. Allah jaga. Wa huwa mahfudun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan, dan Al-Quran tersebut masih terjaga hingga saat ini meskipun malam dan siang telah berganti. Wa waffaqa lil i'tina'i bi ulumihi man istafahu min ahlil hidqi wal itqan, dan bersyukur kepada Allah atas taufik yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran. Fajama'u fiha min kulli fannin ma tansyarihu lahu suduru ahlil iqan. Di dalam Al-Quran tersimpan seluruh cabang disiplin ilmu bagi mereka-mereka yang di dalam hatinya memiliki keyakinan. Maka dari itu Sayyidina Imam Haddad mengatakan di dalam qasidahnya, ala innahul bahrul muhitu wa ghairahu an minal ulumi anharun tumaddu minal bahri, bahwasanya Al-Quran itu seperti samudra yang luas, sedangkan yang lainnya dari ilmu pengetahuan laksana sungai-sungai yang bermuara kepada samudra tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqomahan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita langsung masuk kepada bab yang pertama tentang al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah fi fadaili tilawatil Qur'an, ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kulil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maula bilal badril mutalal anallaha ta'ala yaftah alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa tsabbit aqdamana ala qadamil habibil amin yaqdilana jamil hajat wa yakfilana jamil muhimmat barik hadzal masjid wa man shalla fihi wa man i'takafa fihi wa man darasa fihi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.